Salam kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Komunitas Basis Gereja, Bapak Yohanes Chandra Kurnia Saputra, dan juga kepada teman-teman PKK 5 semester 5 yang sudah berkenan hadir dalam diskusi perkuliahan kita pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Alpina Wiri Sapitri dengan NIM 20101007 sebagai moderator. Ada rekan saya yaitu Hilaria Erista dengan NIM 20101072 sebagai pemateri yang pertama, dan juga ada rekan saya Nestinago dengan NIM 20101128 sebagai pemateri yang kedua. Pada kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang dasar biblis dan teologis pembentukan komunitas basis gereja. Nah, namun sebelum kita masuk ke dalam materi, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu komunitas basis gereja atau KBG. Nah, komunitas basis gereja atau KBG merupakan komunitas Katolik yang terdiri dari beberapa orang yang notabene-nya itu rumahnya berdekatan. Nah, untuk lebih jelasnya, materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Hilaria Erista. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi kami yang pertama. Materi yang pertama ini yaitu mengenai dasar biblis pembentukan komunitas basis gereja. Pembentukan komunitas basis gerejawi diinspirasi dari kitab suci Perjanjian Baru, yaitu dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai dengan 47. Lalu yang selanjutnya ada dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Kemudian ada dalam Roma bab 12 ayat 3 sampai 13. Lalu yang terakhir ada dalam 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai dengan 30. Baik, yang pertama dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 47. Di dalamnya dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka takutlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kemudian dasar biblis yang kedua ini ada dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37. Di dalamnya berbunyi, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu
dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kita tahu bahwa para rasul selalu berkeliling dan memecah-mecahkan roti dari rumah ke rumah, sementara kaum beriman memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama. Itu artinya bahwa setiap umat beriman masih mempunyai rumahnya masing-masing. Masing-masing keluarga juga mempunyai hartanya sendiri yang dapat digunakan untuk kepentingan keluarganya dan untuk melakukan kegiatan sosial. Namun karena saling mengenal, semua orang yang berlebih rela berbagi dengan yang kekurangan, dan yang berkekurangan tidak perlu merasa sungkan dan khawatir akan terlantar karena akan ada saudara lain yang akan membantu dan memperhatikan. Persaudaraan dan kesetiakawanan dalam komunitas jemaat perdana tersebut sungguh-sungguh nyata, sehingga Santo Lukas membahasakannya dengan kata-kata, mereka tidak ada yang berkekurangan. Sedangkan dalam Roma bab 12 ayat 3-13 mengatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Kemudian, selain itu, surat Santo Paulus kepada umat di Korintus menekankan bahwa gereja sebagai suatu tubuh. Di dalamnya dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus.
Sebab dalam satu roh kita semua sama, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang yang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari roh yang sama. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Selanjutnya dapat pula kita lihat dalam 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 30. Di dalamnya dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing anggotanya. Dari kutipan-kutipan ini dapat diambil suatu gambaran tentang misi komunitas basis gerejawi, yaitu satu kesatuan dalam roh yang terarah kepada Bapa, di mana semua anggota menjadi satu kawanan orang-orang kudus. Keluarga Allah dengan dasar ajaran para rasul, yaitu apostolik dan para nabi, di dalam Kristus sebagai pemimpin, di mana tubuh seluruh bangunan menjadi bait Allah yang kudus. Komunitas Jemaat Perdana dahulu senantiasa sehati sejiwa dalam membangun hidup dan mereka bertekun dalam persekutuan, tetap bersatu hati, berkumpul bersama-sama dalam persekutuan, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam pewartaan, selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, memuji Allah dalam bidang liturgi, membagi-bagikan sesuai dengan keperluan masing-masing, yaitu dalam pelayanan, dan mereka disukai semua orang dalam kesaksian. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi ini. Yang kedua, dasar teologis pembentukan KBG. Gagasan tentang komunitas basis diinspirasi oleh ajaran tentang Allah Trinitas, yakni Allah sebagai persekutuan antar pribadi yang sempurna. Leonardo Boff menegaskan bahwa dalam diri Allah ketiga pribadi ilahi memiliki segala sesuatu secara bersama-sama dan saling memberikan segala sesuatu kepada yang lain, kecuali kekhasan yang membentuk masing-masing pribadi. Identitas Bapa ialah kenyataan bahwa Ia mengasalkan kedua pribadi yang lain. Identitas Putra bahwa Ia berasal dari Bapa, dan identitas Roh ialah bahwa Ia diembuskan oleh Bapa dan Putra. Hanya satu ciri itu khas pada setiap pribadi. Selain itu, mereka memiliki seluruh hakikat dan kekayaan ilahi secara bersama-sama. Dengan demikian, Allah Tritunggal merupakan persekutuan sempurna di mana identitas masing-masing dipertahankan, tidak dilemburkan, dan sekaligus kebersamaan itu sedalam-dalamnya. Boff melukiskan bahwa persekutuan Trinitas sebagai persekutuan cinta dan kehidupan yang kekal. Aspek teologis yang ditekankan adalah aspek komunio, untuk menanamkan wawasan tentang sifat persekutuan, persatuan dan kesatuan yang dijiwai oleh roh dan semangat cinta kasih dan Kristiani. Allah Tritunggal itulah yang menciptakan manusia sebagai makhluk yang dialogal, yang diarahkan kepada persekutuan dengan Allah dan di antara manusia satu sama lain. Akibat dosa, persekutuan asli manusia dengan Allah
dan antara manusia tercerai-berai. Dalam sejarah keselamatan Allah berusaha dengan berbagai cara untuk memulihkan kembali persekutuan yang Ia ciptakan dan maksudkan sejak awal mula. Sejarah keselamatan itu mencapai puncaknya dalam diri Yesus dari Nazaret. Ia terutama berusaha untuk membongkar tembok pemisah di antara manusia dan memulihkan persekutuan manusia dengan Allah dan di antara mereka satu sama lain. Maka komunio, persekutuan menjadi kerinduan, keprihatinan, dan doa serta utama Yesus Kristus sendiri dalam membangun kerajaan Allah di dunia. Gereja merupakan ahli waris dan penerus semangat dan roh Yesus Kristus di atas bumi ini sepanjang zaman. Ia dijiwai oleh roh pembentuk persekutuan di dalam diri Allah. Maka gereja mengejawatakan identitasnya apabila ia menampilkan aspek persekutuan ini, yakni persekutuan iman, harapan, dan kasih dalam satu keseluruhan, baik aspek komunio vertikalnya, satu kesatuan dari atas sampai ke basis, maupun aspek komunio horizontalnya, terdiri dari dan dihidupkan oleh persekutuan-persekutuan kecil yang ada di dalamnya, yaitu persekutuan-persekutuan basis. Wawasan ini penting untuk menyadari bahwa satu usaha utama dalam karya pastoral ialah menciptakan persekutuan, sehingga di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, wanita atau laki-laki, hamba atau orang merdeka, karena semuanya telah menjadi anak-anak Allah. Demikian pula paroki hendaknya dipandang sebagai suatu persekutuan yang satu dalam kegiatan dan tindakan, yang bersatu hati dalam kehidupan bergereja dan berparoki, tanpa membebankan salah satu pihak. Paroki yang tanpa membeda-bedakan warga asli dan pendatang, orang pinggiran dan orang-orang elit. Semua ini demi menciptakan persekutuan-persekutuan basis atau berbagai kelompok basis, baik kategorial maupun teritorial, di dalam paroki. Dengan demikian, mengantar umat kepada kesadaran bahwa keselamatan yang dibawakan Kristus adalah terutama keselamatan dalam persekutuan. Iman yang dianut adalah iman dalam persekutuan dan segala tindakan dan perbuatan, serta pelayanan persaudaraan terjadi dalam persekutuan. Dalam doa kita setiap hari, kita selalu menyapa Allah sebagai Bapa dan Ibu yang baik hati, yang senantiasa mencurahkan berkat dan rahmat atas usaha dan perjuangan hidup kita. Allah pemersatu dan Allah yang setia membantu manusia dalam suka duka hidup ini. Dengan ini kita berusaha mewujudkan relasi Tritunggal Maha Kudus dalam kehidupan Kombas. Bagi kita, kebaikan Allah hadir secara nyata dalam diri sesama warga Kombas yang memiliki kepekaan hati dan budi untuk merasakan penderitaan serta kesusahan warga Kombas. Dalam bentuk relasi yang harmonis atau tanpa ada jarak serta kecurigaan antara satu dengan yang lain, dalam diri anggota Kombas yang senantiasa mencurah tenaga dan pikiran untuk kepentingan bersama. Allah juga hadir dalam liturgi atau ibadat dan perayaan Ekaristi. Karena itu,
sikap liturgi mendapat tempat di hati mereka dan dirayakan secara khusyuk. Demikian pula simbol liturgis seperti patung Yesus dan Bunda Maria, salib Yesus, rosario, kitab suci, buku-buku doa, bunga dan lilin dapat membantu mereka memahami siapakah Allah itu sesungguhnya. Baik, sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Hilaria Erista dan Istinanggo sebagai pemateri pertama dan kedua yang telah menjelaskan dasar teologis dan biblis. Selanjutnya saya akan menutup akhir diskusi ini dengan kesimpulan. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari pemateri yang pertama yaitu dasar biblis yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai dengan 47 dan juga Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37, kemudian dilanjutkan dengan Roma bab 12 ayat 3 sampai dengan 13 yang mana kita telah mendengarkan penjelasan dan juga kesimpulannya panca tugas gereja dalam komunitas basis gereja. Yang pertama, mereka bertekun di dalam persekutuan, tetap bersatu hati, berkumpul bersama-sama, yaitu di dalam bidang persekutuan. Yang kedua yaitu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, yaitu di dalam bidang pewartaan. Yang ketiga yaitu selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa memuji Tuhan, itu dalam bidang terlebih khusus dalam bidang liturgi. Kemudian membagi-bagi sesuai dengan keperluan masing-masing, ini termasuk di dalam bidang pelayanan. Yang kelima adalah mereka disukai semua orang, ini termasuk di dalam bidang kesaksian. Nah, kalau dasar teologis pembentukan KBG kita telah mendengarkan penjelasan dari pemateri yang kedua bahwa gagasan tentang komunitas basis yaitu diinspirasi oleh ajaran tentang Allah Trinitas. Nah, Allah sebagai persekutuan antara pribadi yang sempurna. Kemudian dengan demikian Allah Tritunggal merupakan persekutuan sempurna di mana identitas masing-masing dipertahankan, tidak dileburkan, dan sekaligus kebersamaan itu sedalam-dalamnya. Maka aspek yang termasuk di dalam teologis juga termuat, yaitu aspek komunion, yaitu persekutuan. Nah, di dalam persekutuan kesatuan inilah yang dijiwai oleh roh serta semangat cinta kasih di dalam melayani sesama. Persekutuan ini terwujud dengan semua anggota umat Allah, dan inilah kerinduan kepersatuan inilah yang dijiwai oleh roh serta semangat cinta kasih di dalam melayani sesama. Persekutuan ini terwujud dengan semua anggota umat Allah, dan inilah kerinduan kepribadian dan doa serta usaha, terutama di dalam komunitas basis gerejani. Nah, dengan demikian diharapkan seluruh gereja akan sungguh-sungguh menampilkan diri sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Apabila ia sudah mampu menampilkan aspek-aspek persekutuan ini, maka terbentuklah komunitas basis gerejani yang didasari oleh dan dinaungi oleh Roh Kudus. Demikianlah pemaparan diskusi kelompok kami tentang dasar biblis dan teologis pembentukan komunitas basis gereja. Saya sebagai moderator dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman, dan terima kasih kepada dosen pengampu kita yang sudah bersedia mengikuti diskusi perkuliahan kita pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir.
Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat menambah wawasan bagi kita semua sehingga kita lebih mengenal lagi apa itu komunitas basis gereja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan Bapak dosen, kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami.